Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Jumlah korban meninggal akibat kebakaran gudang LPG di Jalan Kargo Taman bertambah menjadi 3 orang. Jumlah kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Gianyar meningkat tajam dibanding tahun lalu. Anak autis di Denpasar menyalurkan kreativitas dengan membentuk grup musik. Memasuki musim kemarau, cuaca buruk melanda perairan Jembrana. Ombak besar serta angin kencang terus terjadi hingga seminggu ke depan. Dampak dari cuaca buruk di perairan Jembrana menyebabkan warga desa Pengambengan yang mayoritas bekerja sebagai nelayan ini untuk sementara tidak melaut untuk mencari ikan. Mereka tidak berani mengambil risiko karena ombak besar mengancam keselamatan mereka. Untuk mengisi kekosongan, nelayan memperbaiki jukung sambil menunggu cuaca kembali membaik. Gelombangnya kayaknya menyeluruh deh ya, menyeluruh dari dalam sampai keluar. Makanya nelayan-nelayan tidak ada yang berangkat. Perahu-perahu yang besar juga nggak berani melaut, Pak ya? Ya ada juga sebagian, cuma yang mampu. Kalau yang tidak mampu mungkin kembali lagi dia itu. Jadi sebagian besar nelayan ini nggak berani melaut ya. Terus untuk mengisi kekosongannya apa yang lakukan? Nah ini dah nyerpis kadang ini kayak gini ini dah. Kira-kira Pak mungkin berapa lama nih cuaca buruk berlangsung biasanya kalau secara umum seminggu begini? Kalau untuk musim ini mungkin 1 minggu ke depan mungkin ada aja cuaca yang bagus bisa melaut gitu. Nggak monoton selalu buruk ya enggak. BMKG Bali menyebutkan gelombang besar dan angin kencang yang terjadi di perairan Jembrana masih dalam kategori awal dan masih dalam tingkat rendah hingga sedang. Namun BMKG meminta nelayan tetap waspada dan sebaiknya menunda mencari ikan di laut. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Sejak 2 minggu terakhir, harga beras di sejumlah pasar di Karangasem kembali naik. Namun kenaikan tidak terlalu tinggi sehingga masih bisa dikatakan harga beras masih stabil. Sebelumnya warga sempat menikmati harga beras yang relatif murah, namun sejak 2 pekan terakhir harga kembali naik. Rata-rata kenaikan berkisar Rp1.000. Semisal harga beras medium atau beras polos naik dari Rp300.000 per sak kemasan 25 kg menjadi Rp310.000 per sak. Sementara harga beras premium naik dari Rp330.000 per sak kemasan 25 kg menjadi Rp340.000 per sak. Bagi pedagang beras di sejumlah pasar tradisional Karangasem, kenaikan harga masih sangat kecil sehingga bisa dikatakan harga masih stabil. Tapi masa dikirim medium naik Pak? Biasanya kan biasa 310 yang 25 kilo. Terus Kalau yang samudranya 340. Oke, berarti belum ada kenaikan Bu ya? Belum, tetap sih waktu ini dapat turun, naik lagi. Lagi ya. Sempat turun berapa Bu? Kenapa? Sempat turun berapa? Turunnya ya sekitar 10.000 kayak 10.000 gitu sih ya. per saknya ya. Mulai naik lagi kapan Bu? Udah ada kayaknya 2 minggu. 2 minggu lalu udah naik Bu. Iya. Oke. Sementara itu pasokan beras dari distributor ke agen dan toko beras di sejumlah pasar di Karangasem saat ini juga relatif lancar. Namun untuk pasokan jenis beras selipan dari petani lokal saat ini jauh berkurang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Jumlah kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Gianyar meningkat cukup tajam. Dibanding tahun lalu, kasus DBD sejak Januari hingga April 2024 di Gianyar tercatat mencapai sekitar 1.600 orang dengan korban meninggal berjumlah 2 orang.
Akibat banyak orang yang terpapar demam berdarah, warga terpaksa harus antre di Dinas Kesehatan Gianyar jika ingin wilayahnya di-fogging atau mendapat pengasapan. Dinas Kesehatan Gianyar hampir setiap hari menerima permintaan fogging dari 7 kecamatan di kabupaten. Permintaan yang paling banyak berasal dari Kecamatan Gianyar, Belabatu, Sukawati, dan Ubud. Semisal di Kecamatan Belabatu, setidaknya 3 titik permintaan fogging pada hari Jumat pekan lalu. 3 fokus ada yang di Puri 1, Puri Belabatu, di Banyak Pande 2 fokus. Tiap hari jalan, Pak? Setiap hari jalan. Untuk di Cuma Kecamatan ada Belabatu jadwal. di mana aja? Yang akan Ya kan yang ajukan kan di Blangsino karena banyak kasus, di Celuk Buruan, di Bonbiu, sekarang di Bando, sekarang di Margo Bingung. betul. Nih baru nikah mantan yang dapat turun di Berapa kasus yang terjadi di kecamatan, Pak? bulan ini kurang lebih 70-an kasus. Bulan lalu 48-an, kurang lebih 48-an. Sebelumnya? Sebelumnya 30-an. Tingginya permintaan fogging ini mendorong Dinas Kesehatan Gianyar menggalakkan upaya pencegahan DBD melalui gerakan 3+, yaitu menutup, menguras, dan membersihkan tempat air. Selain itu, Dinas Kesehatan juga mengirim petugas jumantik di masing-masing desa. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.